Ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aduh lagi ngaji nih, mohon maaf. Gimana kemarin setelah gabung sama sipil, ada yang ngerti nggak? Saya Pak belum ngerti Pak. Nggak ada yang ngerti. Ada yang ngerti nggak? Mungkin Kalau yang nggak ngerti ya pasti ada lah banyak. Sebagian ngerti, sebagian enggak, Pak. Yang bingung di mana, Vulkan? Kemarin bahas apa ya? Denah ya. Mas Denah. Saya refresh aja ya untuk Denah. Bentar. Buat definisinya, udah pada tahu denah? Ini denah ya. Denah itu potongan horizontal bangunan setinggi kurang lebih sekitar 1 meter dari atas tanah. Di dalam denah ini kelihatan informasi-informasi yang pertama nama ruangan, ketinggian lantai, elevasi, ukuran-ukuran dimensi ruangan, terus ada lokasi pintu jendela, lokasi item saniter, dan lain-lain. Di sini ada keterangannya untuk yang garis putus-putus ini adalah garis potong. Yang A aksen. Yang B aksen ini garis potong juga. Yang nantinya akan muncul di gambar potongannya. Nah, sampai sini udah jelas belum untuk definisi denahnya? Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau disuruh bikin denah, bingung nggak kira-kira? Bikinnya Pak manual pakai jujur bingung Pak. Emang jujur ya Pak. Bingung pisan Pak. Ke atas. Kalau pakai pensil kayu rada susah juga sih, Pak. Memang susah, tapi kan buat latihan gitu. Kalau untuk anak sipil saya juga nggak tahu sih, kemarin tiba-tiba udah dimulai CAT, ya saya juga agak kaget. Tapi ya udahlah, untung mereka ada beberapa yang bisa sih, ada dari STM juga. Kalau buat arsitektur sampai sekarang sih belum ada ya berarti ya pemberitahuan buat CAT ya. Maaf Pak, buat denahnya itu Pak manual apa pakai aplikasi AutoCAD Pak? Untuk pemahaman sekarang sih, kalau untuk struktur sekarang saya pengennya sih pakai pensil kayu ya, manual ya, supaya bisa kelihatan. Kalian udah ngerti belum untuk penarikan garis-garisnya? Soalnya kan itu juga ngaruh buat gambar sketsa juga. Nah kemarin kan udah pada diulang belum gambar sketsanya tuh? Udah Pak. Diulang Pak. Udah diulang semua. Ntar saya cek lagi ya. Semuanya ulang kecuali Eksa. Kalau Eksa mau ngulang nggak apa-apa. Boleh. Pak kenapa Pak? Susah ya Pak. Sketsa Pak beda sama sketsa anime. Ya sketsa bangunan susah ya Pak. Ya, iya tuh susah. Kalau gampang kan nggak semuanya bisa itu. Tapi Pak kalau dibayar pakai jidar mah Pak gak susah Pak. Malah lebih susah jidar menurut saya mah. Lama gambar kalau pakai jidar tuh. Maaf Pak untuk gambar denah. Gimana? Untuk denah seperti ini Pak ada tekniknya gitu Pak. Sama seperti ada perspektif kayak gitu Pak. Kalau denah ada gak Pak? Ada. Kalau perspektif nanti. Kalau untuk denah, sebentar saya jelasin dulu. Untuk denah kan tadi kan udah ada tahu ya definisinya, potongan mendatar horizontal. Kalau denah itu cuma nampak atas doang. Apa sebutannya? Nampak atas ya. Enggak ada. Gitu. Kan dari tampak atas. Kalau tampak atas doang kelihatannya genteng ya. Berarti ini kan dipotong bangunannya. Dipotong 1 meter dari atas tanah. Nah, jadi kan kelihatan yang dipotong tuh temboknya tuh. Gini Pak, pertanyaan saya. Jadi daerah itu ada yang lainnya kan di atas doang atau di pinggir atas atau pinggir ini ada atau emang atas? Denah atas semua. Nggak ada denah dari bawah. Mau lihat apaan dari bawah tanah? Oh ya Pak ya. Mau lihat genteng Pak.
misalkan di luarnya langit-langit Kalau naon Pak genteng, kan bisa. kalau genteng dari tampak Langit-langit atas tuh namanya gambar situasi. Beda. Kalau apa Dena situasi, situasi, kita situasi bisa Pak. situasi. Kalau dari atas ya, kalau dari atas. Kalau dari tampak atas kelihatan genteng, kelihatan rumput, kelihatan yang lain-lainnya gitu. Kalau kepotong dia denah. Nah, ini kan kepotong nih semuanya kepotong. Intinya gitu denah potongan dari atas. Nah, untuk denah sendiri ada macam-macam tuh. Ada denah denah rencana pondasi, rencana kusen dan lain-lain itu nanti untuk semester 2. Kalau sekarang dipahamin dulu untuk denahnya. Denah umumnya di sini. Ini denah ya, skala 1/100 di kertas A3 di sini. Yang di garis atas sini ada garis dimensi ukurannya. Ini dalam sentimeter ya, jangan pada bingung ya. Kalau untuk di proyek rata-rata pakai dimensinya sentimeter. Jarang banget ada yang meter, kecuali proyek yang gede, misalkan master plan itu baru. Nah, ini kalau ini 200 2 meter, 300 3 meter dan sebagainya. Nah, kalau yang di sini plus minus 00 kemarin, ada yang merhatiin nggak? Apa artinya nih? Beda tinggi bukan Pak? Tinggi Pak. Beda tinggi, Oke, Pak. kalau yang minus 0,05 artinya apa ini? Tingginya lebih rendah, elevasi lebih rendah, Lebih rendah berapa? 5 cm. 5 cm, oke. Udah, berarti minus 10 ini 10 cm ya. Sepakat ya semuanya. Yang untuk acuan pertama yaitu titik 0,00 itu acuan dari pembangunan situ. Misalkan saya naruh nolnya di ruang tidur nih, otomatis yang lain ketinggian yang lain nyesuaiin ke ruang tidur ini. Misalkan saya punya ruang tidur lebih tinggi, di sini kan 0,5 nih muka tanahnya, MT itu muka tanah nih, MT. Jadi tanah asli di situ dia turun 50 cm dari ruang tidur ini. Artinya ruang tidur ini lebih tinggi 50 cm dari tanah. Ya, gitu udah paham? Oke, untuk garis minus itu. Nah, ini garis potong. Kalau untuk dana komponen sih gini-gini aja sebenarnya. Yang penting ada nama ruangan, ada notasi di kiri ini, dimensi ukurannya, atas juga, terserah kanan juga bisa juga ada. Kalau mau didetailin lagi nggak apa-apa. Biasanya sih ada dua di atas sama di kiri. Ada yang juga di kanan ada di bawah, itu terserah nanti tergantung penggambaran. Nah, ini garis yang putus titik garis titik ini garis titik. Ini apa? Garis potongan. Yang ini juga garis potongan. Nah, nanti potongannya akan terlihat di gambar potongan. Nah, ini suatu saat mungkin kalian saya minta bikin gambar denah kayak gini ya. Ini tugas saya waktu kuliah dulu Nah, terus semester 1. jadi ini setiap garis teh beda-beda fungsi Pak. Yang mana? Ya, jadi setiap garis itu beda fungsi Pak. Misalkan garis Beda fungsi. putus, beda. Ya. Itu Kalau diperhatiin ada Pak gimana? penjelasan seperti itu. Atau di Bapak ada materinya? Ya benar, setiap garis tuh fungsinya beda-beda. Terutama ketebalan garisnya ya. Coba diperhatikan. Kalau lihat di garis ini yang dimensi ini, kelihatan kan garisnya lebih tipis dari garis yang tengah ini. Nah, garis segala macam garis keterangan itu dia tipis. Perhatiin garis notasi ini tipis, nama-nama ini tipis. Untuk yang di sini juga tipis. Nah, ada ada nomor 2 garis potong namanya. Nah, ini garis yang agak tebal ini garis potong. Segala sesuatu yang terpotong dia garisnya tebal. Kita asumsikan garis yang tipis ini tebalnya 1, kalau yang garis potong tebalnya 2 gitu. Oke, udah jelas belum? Dan kurang jelas Pak, harus dibaca lebih lanjut Pak. Ada nggak Ya, Pak ininya materi? Misalkan ini fungsinya ini. Ada, nanti saya kasih lihat lagi modulnya. Ya. Kalau sekarang kan kita latihan baca gambar aja, baca denah gitu. Tapi untuk yang ketebalan garis udah paham ya. Segala bentuk notasi, misalkan dimensi, nama-nama pakai garisnya garis 1, garis yang lebih tipis.
Nah, untuk garis potong, segala sesuatu yang terpotong di sini, misalkan tembok saya punya 3 meter. Nah, kalau denah kan tingginya 1 meter tuh dari tanah, kepotong kan, temboknya kepotong kan. Nah, otomatis dia garisnya tebel 2, garis 2 di sini. Tebelnya 2. Nah, kalau segala sesuatu yang kepotong, kemarin kan udah dijelasin tuh, segala sesuatu yang kepotong harus dikasih arsiran buat membedakan material mana yang digunakan. Nah, kalau yang ini, temboknya materialnya apa? Ada yang tahu nggak? Batu bata. Batu bata. Yakin batu bata? Yang mana Pak tadi itu? Tembok yang kepotong nih semuanya. Apa? Batu bata. Batu. Ya Pak, setengah bata Pak. Oke. Kalau yang hitam ini, yang kotak-kotak hitam kecil ini apa ini? Kolom Pak. Kolom. Pak. Untuk yang lain udah paham belum kolom itu apa? Apa Pak? Tahu belum? Coba Mulkan bantu Menyalurkan beban, Pak. Gimana Pak? Coba bantu jelasin kolom itu apa Mulkan? Kolom tuh kayak tiang di dalam bangunan yang fungsinya untuk meneruskan beban dari atas ke bawah, yaitu fondasi. Ya, kolom bisa bahasa lainnya tiang gitu. Yaitu fungsinya untuk meneruskan beban. Nanti setelah ini saya jelasin bagian-bagian bangunannya. Tapi kurang lebih kayak gitu. Nah, ini karena skalanya kecil nih, 1:100. Masa kan nggak mungkin ya gambar detail di dalam kolom ini ya. Ini kan ukurannya sekitar 2 kali 2 mili nih, 2 mili kali 2 mili. Kan agak sia-sia kalau mau dibikin gambar arsiran beton ya. Nah, jadi dihitamin aja nih. Kalau untuk kasus yang ini bisa. Kalau untuk kasus yang lain nanti ada beda cerita lagi. Oke. Kalau sini udah. Dena udah ya. Apa ada yang tanya lagi nggak? Skala Pak, saya belum ngerti Pak. Skala ya nanti bentar. Denny udah tos ngartos belum? Pak, guys, ini Pak, Gas. misalnya A, B itu dulu di pinggir, sarang di atas bawah, jangan Pak. Nah, ntar loncat ke gambar potongan. Ini yang A, yang B. Ini sebenarnya terserah kalian mau bentuknya gimana, mau panahnya bentuknya gimana terserah. Ini kalau saya sukanya bentuk begini gitu. Ini menunjukkan arah potongan. Nanti kita lanjut ke gambar potongan ya. Langsung ke potongan. Ini tadi potongan yang B. Sorry ini nggak terlalu kelihatan soalnya gambar pensil. Tapi gitulah. Nah untuk potongan B tadi sama kayak Dena. Gambar potongan itu harus ada nomor 1 nama ruang, nomor 2 notasi. Di sini ada notasi ukurannya berapa. Di sini ada keterangannya jenis materialnya apa. Di sini ada ketinggian. Nah di bawah ini ketinggian lantai. Yang atas ini ketinggian plafon nih. Oke di sini kan ketinggian lantainya 0,00. Plafonnya plus 2,65 meter. Nah, di sini ada keterangannya lagi ditarik ke kanan. Kelihatan nggak ya sini? Kurang jelas sih sebenarnya. Yang tarik ke kanan ini ada Dinding Pak. Apa? Den? Gambar naon Pak? Dena atau tempat sudah tempat potongan. Kita ulang lagi. Kalau Dena kan dari atas ya, udah paham ya. Atas ya. Oh, jadi sama Kak kasutna gambar naon Pak? Kalau gambar ini perhatiin nih garis yang BB ini, perhatiin nih garis BB ini. Udah ya. Kita lihat di sini garis BB. Masuk ke gambar potongan. Nah, garis BB tadi motong Dena, motong bangunannya secara vertikal. Kalau tadi kan Dena secara horizontal ya, mendatar. Ini secara berdiri. Nah, jadi kelihatan bangunan dipotong dari samping. Dari potongan B tadi nih.
Coba ulang lagi. Nah, yang B ini kelihatan kan sebelah kiri ada ruang tamu, tengah ruang tidur, kanan ruang tidur utama. Kita lihat sini. Ntar, biar gampang di samping-sampingin aja gambarnya. Nah, ini kan biar lebih jelas nih kiri kanan nih. Perhatiin gambar yang garis B ini, garis titik-titik putus ini, garis titik ini. Di kirinya ada ruang tamu, tengahnya ada ruang tidur, kanannya ada ruang tidur utama. Garis ini ada garis potongan. Potongannya yang sebelah kanan ini, potongan BB. Ada ruang tamu sebelah kiri, tengah ruang tidur, kanan ruang tidur utama. Kalau gambar denah potongan dari atas, kalau gambar potongan dari samping. Gitu. Mana Den? Masih bingung nggak? Pak itu yang gambar potongan yang B, yang paling kanannya itu nggak ada potongan pagernya Pak. Enggak, ya saya lupa gambar lah. Maaf. Oh iya Pak. Jadi Pak, selain kita membuat denah juga harus membuat gambar potongan gitu Pak. Iya tuh, kan biar kelihatan di sini tujuannya kan motong ini kelihatan. Kalau gambar dari atas doang, denah di sini kan nggak akan kelihatan tuh. Atapnya miringnya seberapa, pondasinya dalamnya seberapa, dan sebagainya macam. Nah, kita lihat di gambar potongan B ini. Nah, kelihatan nggak di sini pondasinya pondasi apa? Ada yang tahu nggak? Pondasi menerus atau pondasi batu kali. Materialnya? Batu kali. Oke, sini ada batu kali. Di sini atapnya pakai atap apa nih? Genteng Pak. Kenapa? Genteng. Materialnya apa? Kuda-kudanya apa? Nah, kuda-kuda itu rangka atap yang di atas Kayu. ini. Nah, oke. Ini karena skalanya kecil lah, 1:100 ya, jadi nggak terlalu detail gambarnya. Nanti akan ada gambar detail, tapi jangan sekarang, ntar kalian bingung, pusing itu gambarnya. Sekarang pahamin dulu esensi potongan itu apa. Nah, yang garis paling tebel ini, garis potongan tanah, muka tanah. Nah, sini kan kelihatan tuh, mana tanah yang digali, mana tanah yang diuruk. Muka tanah itu garis yang paling tebel nih. Kalau tadi potongan garisnya 2, kalau garis tanah ini potongannya 3, garis tebelnya 3 di sini. Nah, kelihatan kalau setiap pondasi itu digalinya ukurannya segini, kira-kira aja lah 1 kali 1 meter. Nah, garis yang arsiran tengah ini diisi tanah, diuruk, ditinggiin gitu. Sampai ke level keramik. Udah. Oke, sampai sini udah jelas belum untuk potongan? Denny? Ya, paham lah sakedik. Seketika semana? Potongan, kalau potongan dari mana, Den? Dari samping apa dari atas? Dari samping. Kalau dari atas naon? Atas ini. Nah, tos. Paham ya? Potongan ini, yang BB ini tergantung di denahnya. Jadi setiap denah sama potongan tuh harus nyambung gambarnya. Jangan yang di sini tulisannya B, yang di keterangan sini malah A. Ini sering nih kejadian. Di dunia profesional juga sering banget kejadian nih. Cuma harus ngeling. Jadi di sini kita lihat ada ruangnya ada 3 nih. Ruang tamu, ruang tidur utama. Nah, yang kanan ini juga sama, ruang tamu, ruang tidur utama. Gitu. Arah panah ini nunjukin kemana arah kita ngelihat gitu. Kan dipotong tuh. Kalau arah panahnya ke bawah, ini akan kebalik gambarnya. Ruang tamunya di kanan. Gitu. Oke, potongan A coba sekarang. Ini pagarnya diabaikan aja ya, karena saya lupa juga bikinnya. Sini potongan A, potongan memanjang. Sini.
Potongan ada dua, pada umumnya ada dua. Ada potongan melintang, ada potongan memanjang. B ini melintang nih dia, karena lebih pendek. Yang A ini memanjang karena lebih panjang. Gitu aja, simpelnya. Kita ke potongan A yang bawah. Kurang lebih sama, tapi kita lihat ada bentuknya, kemiringannya berapa. Sini seharusnya ada sih. Nah, sini kan kelihatan nih. Yang di belakang, yang ini kan atapnya genteng. Terus rangka kuda-kudanya kuda-kuda kayu. Nah, sini kelihatan temboknya, tembok bata. Di sini, yang hitam-hitam di atas pondasi ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Slope. Keramik Slope. mungkin, Pak. Ini yang hitam kotak ini nih, yang saya tunjuk, kelihatan nggak nih? Nah, tadi slope apa? Coba dijelaskan, bantu saya. Ayo. Apa, Pak? Slope. Slope Ada yang- itu struktur bertulang yang diletakkan secara horizontal di atas pondasi, Pak. Oke. Kita samain persepsi dulu. Slope itu dari bahasa Belanda. Kalau bahasa sininya balok lah. Balok. Sini namanya balok atau enggak belandar atau enggak apa gitu. Anggaplah ini slope adalah balok. Kalau tadi udah tahu kan kolom kan tiang nih, tiang. Nah, yang kanan ini tiang nih. Kalau slope, balok, dia tiduran dia horizontal. Kalau tiang kan vertikal. Kalau slope atau balok ini horizontal. Dia sama tuh, atas bawah, atas ini nih. Kalau tukang-tukang biasanya nih bilangnya slope atas. Kalau di tukang-tukang. Nah, kalau kita kan di sini nyebutnya balok di atas ini. Atas bawah. Materialnya bisa macam-macam. Bisa beton, bisa baja, bisa kayu, bisa lain-lain. Tapi namanya tetap segala sesuatu yang mendatar di sini namanya balok. Yang di pondasi namanya slope. Ingat-ingat ya. Ukurannya bisa macam-macam, material bisa macam-macam, tapi namanya sama. Oke. Ini ada pondasi juga macam-macam bentuknya. Sini ada kuda-kuda, nanti kuda-kuda belakangan aja. Ini karena agak-agak rumit. Oke. Dari slope udah ya. Semoga ukurannya bebas. Di sini ada keterangan, cuma nggak terlalu kelihatan nih. Materialnya di sini, karena di sini konstruksi sederhana, rumahnya tembok, pakainya beton bertulang di sini. Oke, udah paham ya potongan sama denah. Den, udah ngerti belum Den? Ngerti Pak. Udah mulai ada Oke. Mantap. Sip. Denah sama potongan. Ini dasarnya di sini nih. Kalau untuk kalian kemana-mana pasti akan kepake semuanya. Denah sama potongan tuh. Pasti ada dan pasti kepake, harus menjelaskan. Udah kurang lebih kayak gitulah. Yang ini sama ya. Ada ruangan. Jadi Pak, yang anak panah itu tuh, yang anak panah A sama B itu Pak, tampak potongan sampingnya itu Pak, depannya. Lihat, diperhatiin coba di sini. Yang A kita lihat ya. Panahnya kan ke kiri nih. Ke kiri. Anggap aja Helmi lagi di kanan sini, ngadepnya ke kiri. Nah, kalau ngadep ke kiri, ruang keluarganya di kanan kan, ruang tidur di kiri kan. Nah, itu coba kita lihat di potongan. Sama nggak? Itu. Sama kan? Arah panah itu arah pandang. Cara melihat arah pandang potongan di sini. Oke, udah paham ya, Helmi ya? Iya Pak. Oke. Sekarang kita ke tampak. Tampak ini gampang. Tampak depan dan tampak samping. Gitu doang sebenarnya. Tampak depan, yang dari depan tadi, dari arah garasi ini. Dari arah garasi ke arah ke sana tuh, ke sana. Bentar gambarin dulu. Tampak depan ke arah sini. Udah ya, kita lihat. Kalau tampak samping bebas sih sebenarnya, ini penamaannya harus lebih jelas karena di sini muka bangunannya cuma 2.
Ada tampak depan, tampak samping. Nah, tampak samping di sini. Lihatnya. Oke, mirip-mirip kan sama potongan yang A nih. Potongan AA, mirip-mirip. Karena arah pandangnya sama di sini nih. Nah, B juga sama, dia bentuknya sama. Oke, untuk tampak yang informasi yang diperlihatkan di situ, material finishingnya apa? Nah, di situ kelihatan. Ada kusen-kusennya juga, kusen, jendela. Ada kaca di situ. Ada genteng di sini. Nah, sini juga di sini karena di sini kelihatan ada material batu tempel sama genteng. Sisanya cat. Nah, sebenarnya kalau untuk tampak ini sebaiknya di connect juga dengan potongan. Jadi gambar gini nih urutannya. Pertama denah dulu, kedua gambar potongan, ketiga baru gambar tampak. Nah, urutan yang benar tuh begitu kurang lebih. Supaya jelas untuk kalau potongannya udah benar, tampaknya udah pasti benar. Nah, tapi kalau kalian gambar tampak dulu, potongannya biasanya agak susah nyesuaiin gitu. Udah paham ya? Untuk soal tampak udah paham ya? Ada yang ditanya lagi nggak? Den, kemana Den? Kemana Pak? Mengapa Pak? Dijelaskan ke Bapak. Kenapa? Kirang artos Pak. Oke. Kita tadi dijelaskan. Nabi dijelaskan. Bentar ya, ada telepon. Saya bekerja. Aduh. Oke, lanjut. Tadi Denny, potongan udah paham Den? Paham Pak potongan, tapi Tampak? tampaknya kurang Pak, kurang paham. Tampaknya masih paham. Tampaknya gambar depan bangunan. Misalkan rumah Denny depannya ada pintu, ada jendela, ada genteng gitu aja. Lihat dari depan rumah. Tampak rumah gitu. Tampak apapun, tampak bangunan gitu. Oh. Tampaknya lurus dari depan gitu. Misalkan rumah Denny gimana? Depannya ada apa tuh? Ada pagarnya nggak? Kalau samping Pak? Samping juga ada, tampak samping. Misalkan kalau rumahnya di hook tahu kan pojokan kan? Di hook kan ada dua tampak dia tuh. Dua tampak, ada tampak depan, ada tampak samping. Nah, kalau di klaster perumahan yang subsidi terutama biasanya kan rumahnya dempet-dempet tuh. Jadi cuma punya satu tampak depan. Gitu. Kalau yang di hook biasanya ada dua dia. Tergantung rumah, nah kita tanya. Tergantung bangunannya, ya betul. Misalkan bangunan yang berdiri sendiri, misalkan pos satpam. Nah, pos satpam biasanya kan ada di tengah-tengah tuh. Nah, dia punya 4 tampak biasanya. Depan, belakang, kiri, kanan. Itu.
Kalau rumah di kampung yang misalkan tetangganya ada nempel semua rumahnya, jadi tampaknya cuma punya satu di depan, kurang lebih gitu. Itunya. Iya Pak. Mohon Pak. Maaf Pak, tapi Pak gambar denah itu Pak kayak pakai jidar Pak apa enggak Pak? Pakai untuk denah ini sebenarnya sih saya pengennya enggak sih. Cuma ya latihan aja dulu kalian pakai jidar. Yang penting di sini kalian lihat tebal tipis garisnya ya, perhatiin ya. Tadi kan ada saya contohin ada tiga jenis garis nih. Ada garis notasi yang tipis, garis 1, 2 garis potongan di sini, yang tebalnya 2, 3 garis muka tanah di sini. Tebalannya beda-beda. Tujuannya biar kelihatan timbul gambarnya, biar kesan timbul. Misalkan kalau salah. Nah, kalau di sini saya garisnya sama semua, kan nggak akan kelihatan tuh mana bidang yang kepotong, mana bidang yang kelihatan tampak, mana keterangan dan sebagainya. Nah, kalau tebal tipis garisnya benar, kelihatan di sini yang kepotong yang mana, yang di belakang itu yang mana. Nah, misalkan yang ini nih, yang kepotong tuh kan tembok sama tanah. Nah, di bagian sini kan ada belakangnya tuh agak tipis dia. Ini kan bagian belakang sana tuh. Ada pintu, ada genteng dan sebagainya. Tuh. Kalau buat permainan tebal tipis garis, kalian bisa pakai perbedaan pensil, misalkan 2B, 4B, 6B dan segala macam. Bisa juga permainan neken pensilnya. Jadi yang agak tipis ya nggak terlalu ditekan, kalau yang tebel dia ditekan banget gitu, bebas. Tapi pakai pensil 2B pensil kayu ya. Di sini untuk melatih tangan buat tebel tipis garis gitu. Itu. Nah, untuk denah tampak potongan udah paham semuanya. Saya mau lanjut lagi soalnya. Udah paham ya denah tampak potongan ya? Iya Pak. Sekarang kita ke bagian-bagian bangunan. Nih tadi misalkan nih, saya punya rumah di sini. Rumahnya dempet. Nah, berarti di sini dia cuma punya satu tampak, yaitu tampak depan. Soalnya di sini kan nggak ada nih. Ini kan rumah tetangga di sini. Paham ya buat tampak tadi tuh. Kalau misalkan saya punya rumah di hook di ujung. Nah, berarti kan ada 2, ada depan di sini, ada samping di sini. Dah. Tuh. Oke. Ini saya contohin buat rumah sebenarnya rumah buat sayembara ya, cuma nggak apa-apa buat contoh lah. Nah, sini agak-agak beda dari rumah yang biasanya. Nah, di sini kelihatan kan ada rumah, terus ada tong sampah di depan. Kalau untuk denah tadi, potongan dari atas ya, tinggi 1 meter. Coba Iya, kita Pak. ke denah. Gini kira-kira dari dalam kepotong kan dari atas, kelihatan kamar-kamar tidur, ada ruang keluarga, ada toilet, segala macam. Terus ada ketinggian lantainya berbeda. Nah, sini buat lihat ketinggian lantai kan dari sini. Nah, ini nih kepotong dari atas nih. Udah kebayang ya, tuh. Potong dari atas. Nah, di sini temboknya kan kepotong nih. Nah, kalau di sini kan hitam doang, nggak bisa ada arsirannya. Nanti di gambar detail baru ada. Nah, sini kan ada kolom-kolom. Ada dinding dan sebagainya. Udah paham ya untuk denah ya. Ini untuk potongan dari samping. Tuh. Kepotong ya bangunannya ya. Tujuannya biar kita bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini kan ada beda tinggi tuh. Nah, sini berapa tingginya bedanya. Di sini materialnya apa? Sini misalkan slope nih, yang ini slope nih. Ada slope. Nah, ini ada slope, ada tembok. Sini ada kuda-kudanya. Nah, ini kuda-kudanya apa nih? Ada yang tahu nggak?
Bajaringan. Baja ringan ya. Untuk struktur baja ringan agak beda dengan kayu. Cuma nanti lihat lagi ya. Bentar, ada telepon lagi. Bentar ya, bentar. TH 015D. TH 015D. Oke. Ini potongan ya. Kita lihat di sini ada. Nah, sini. Tadi kan ini garis potong tadi nih, kita lihat dari atas tuh. Potongan 2 nih. Ya, potong. Sini juga ada kepotong. Kalau sini saya ada contohnya, ada sepitengnya. Di sini ada sepiteng, ada gotnya di sini juga. Potong. Kelihatan strukturnya gimana, ada selupnya, ada baloknya, ada kuda-kudanya, ada atapnya di sini nih. Oke. Ini potongan lagi sama potongan. Udah, ini sama ya. Ini juga sama potongan. Nah, kalau tadi potongan memanjang, ini nih, jadi memanjang bangunannya, misalkan bangunan ini panjang, yang ini potongan melintang. Nah, ini sama kelihatannya, kepotong. Ini kan kepotong semua nih. Semua yang kepotong garisnya tebel. Nah, ini semua yang nggak kepotong garisnya lebih tipis dari garis potongan. Di sini tuh. Oke ya. Oke. Yep. Udah jelas ya potongan sama denah. Nah, kalau ini tampaknya cuma dari depan satu, dah. Karena ini perspektif, bisa juga dibikin tampak depan, benar-benar tampak depan. Nah, kalau digambar detailnya begini, jadi kayak kotak gitu. Kalau tadi kan perspektif tuh, detailnya begini. Kita matiin lampunya, nah kurang lebih begini. Dengan tampak potongan, paham ya di sini. Saya mau lanjut ke bagian-bagian struktur. Nah, ini sama aja rumah yang tadi, cuma saya bikin kalau namanya ini namanya eksplodametri. Jadi setiap bagian bangunan dieksplod, diledakin gitu loh. Jadi kelihatan dindingnya yang mana, kausennya mana, strukturnya gimana, kuda-kudanya gimana. Nah, di sini saya pakai struktur Risha namanya, Risha. Kita keluarin dulu. Sebenarnya sama sih itunya, prinsipnya sama kolom cor, cuma di sini kan dia prinsipnya modular, jadi setiap bagian dirakit di cor terpisah, terus sampai di lokasi cuma dirakit doang gitu. Nah, di sini kalau kalian masih ingat, kemarin ada pernah bahas jenis-jenis struktur, ada struktur rangka, ada struktur bidang, ada struktur pejal. Nah, ini masuk ke struktur apa nih? Ada yang tahu nggak? Den, ingat nggak Den? Ini kemana Den? Ui. Iya Pak, kumanya. kurang aja Pak, kurang ngertos sampean Pak. Jadi Coba bingung tebak. nanya ge Pak. Tebak, saya yang nanya nih, ini struktur
Bidang apa struktur rangka, Den? Oh, struktur apa Pak? Bidang apa rangka? Orang, bidang atau rangka? Ah, Jadi Pak tuh merenang toko digambar manual tos ya dina software eta Pak. enggak, ini Tuh saya kudu tanya aja gambar dina jenisnya. Saya tanya aja. Jawab asal juga nggak apa-apa. Bidang apa rangka, Den? eta mah ini Pak, bidang atau rangka? Ya Hmm. bidang dan rangka Pak. Atau nggak ada dannya? Oh, kalau menurut tebakan mah sigana ini Pak rangka Pak. Menurut tebakan tapi sigana salah. Kenapa? Kenapa rangka, Den? Kenapa rangka? Karena masih rangka Pak, belum jadi bidang gitu. Oh gitu. Masih rangkaian kene, Yang lain, istilah nama gitu. yang lain gimana? Setuju nggak? Jadi ini cewek belum nih, Siti Rahmah. Struktur bidang atau rangka? Rika, Rasela. Rangka, Pak. Kenapa rangka? Kenapa, ayo? Asal juga nggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Ada yang tahu? Mulkan. Gimana Pak? Struktur bidang atau rangka? Rangka Pak. Kenapa rangka? Karena struktur penyusunnya Pak. Penyusunnya kenapa tuh? Jadi kayak penyusun utamanya gitu, penyusun utama di bangunan. Di sebelum kan setahu Mulkan mah kalau bidang-bidang itu kayak model dinding, lain-lain gitu itu kan bidang. Jadi udah ngebentuk, udah ada bentukannya. Tapi kalau ini mah kan masih rangka. Oke. Ini tuh. Kita sepakatin dulu. Kalau tengkorak manusia termasuk rangka atau bidang? Rangka, Pak. Rangka, Pak. Kalau duri ikan? Rangka, Pak. Rangka, Pak. Kalau kalian origami pernah main kan? Itu rangka atau bidang? Rangka atau bidang? Bidang Pak, atau origami mah Pak. Kenapa bidang? Karena tos jantan Pak, tos kumanya jelaskan anak. Material berbentuk bidang. Materialnya dari apa tuh? Misalkan contohnya origami apa Pak? Origami. Banyak origami. Enggak, material dasarnya apa? Misalkan burung-burungan kan? Material dasar. Origami burung-burungan kan itu udah jadi Pak. Yang dibelawarkan. Enggak, material dasarnya apa sebelum jadi burung tuh? Bentuknya apa? Kertas. Kan? Kertas. Kalau yang duri ikan bentuknya apa? Bentuk apanya? Bentuk durinya. Bentuk durinya itu cucuk. Apa namanya? Duri ikan. Nah, bentuknya gitu belum jadi ikan Pak. Belum berbentuk ikan masih memanjang atau melebar? Apanya? Manjang. Bentuknya ya gitu. Batang-batang, sepakat nggak? Ya batang-batang teh. Nah, cucuk. Gitu aja. Jadi ini struktur apa? Kira kurang lebih berdasarkan tebakan tadi. Kan Pak. Lancang. Nah, karena ini kan bentuknya kan tiang-tiang nih, misalkan yang ini bentuk sederhananya kan ini sebenarnya batang-batang doang nih, tengahnya kan kosong. Ya, jadi ini kan termasuk struktur rangka. Struktur rangka dan bidang itu kan tergantung penyalur bebannya. Kalau kita isi tembok, ya dia jadi bidang sini. Bikin tembok di sini. Misalkan saya punya tembok ini, nah, misalkan punya gini nih.
Saya punya kotak ini. Strukturnya jadi struktur apa nih? Bidang, Pak. Bidang ya, sepakat ya. Itu mah bidang. Sepakat ya bidang ya. Bidang. Oke. Jadi kan udah paham perbedaan struktur rangka mana, struktur bidang yang mana. Intinya sih Iya, dari Pak. material penyalur bebannya. Kalau di dunia nyata, struktur bidang tuh kalian bisa lihat di bangunan-bangunan Belanda zaman dulu tuh. Situ kan dia pakai tembok-tembok yang agak tebel batanya, bata 1 bata, 2 bata, dan lain-lain. Ya, jadi udah paham ini struktur, mana beda struktur rangka dan bidang. Kalau misalkan ini berdiri sendiri, ini jadi struktur bidang, tapi kan ini dia cuma pengisi. Nah, ini kan cuma pengisi nih temboknya nih. Dia nggak memikul beban apa-apa. Jadi beban utamanya dipikul sama yang ini nih, yang ini, Rangka, Pak. kolam dan balok. Rangka ini. Jadi kalau mau misalkan Denny mau ngisinya pakai gede, pakai bilik, pakai triplek, pakai kertas, nggak masalah karena nggak akan roboh. Soalnya dia bukan dinding yang memikul bebannya. Tapi lain cerita kalau saya punya rumah begini, saya pakai dindingnya pakai kertas, kira-kira roboh nggak itu ini? Jelas, Pak, roboh, Pak. Nah, tuh simpelnya gitu aja. Jadi pemikul bebannya dari atas ke bawahnya, penyalur bebannya kolam balok ini. Udah paham ya untuk komponennya. Tadi kita mulai dari bawah. Ini namanya apa nih? Ada yang tahu nggak? Gimana Pak? Ini bagian apa dari bangunan? Bagian apa? Kolom atas bukan, Pak? Mana? Termasuk Kalau bagian pondasi sih Pak. Pondasi itu bukan, Pak. Pondasi. Sepakat nggak yang lain pondasi? Pondasi, Pak. Sepakat, Pak. Oke. Pondasi teh naon? Nah, sok ada yang mau jelasin nggak ke Denny pondasi itu naon? Helmi coba mungkin. Soalnya seterang mah Pak, pondasi teh benteng gitu atau ada pengertian anu lebih rinci gitu. Pondasi kan tadi udah lihat yang atas ini kan, rangka ini kan, kolom balok, udah paham ya. Nah, kalau misalkan saya punya beban di atas ini nih, misalkan Denny lagi di genteng, di atas genteng. Denny lagi di atas genteng. Nah, bebannya Denny disalurin ke mana? Yang paling terakhir. Pondasi, Pak. Pondasi. Pondasi letaknya di mana? Bawah, Pak. Bawah, Pak. Bawah. Bawah mana? Bawah tanah, bawah apa? Bawah tanah. Bawah bangunan. Ada nggak pondasi yang di atas bangunan? Di atas? Ada nggak kira-kira? Jadi sepakat ya semua pondasi kan ada di bawah ya? Ya. Pondasi itu gunanya untuk menyalurkan beban. Misalkan tadi ada Denny di atas genteng nih. Jadi bebannya Denny disalurin melalui kuda-kuda lanjut ke rangka ini sampai ke pondasi sampai ke tanah. Itu urutan bebannya itu begitu semuanya. Jadi beban yang dari Denny di atas terakhir dia sampainya ke tanah. Karena adanya gaya gravitasi gitu. Jadi pondasi gunanya untuk menyalurkan beban dari rangka atas ini ke tanah. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa yang biasa digambar biasanya trapesium tuh. Ini biasanya. Ya kan tadi gambar juga trapesium gini. Banyak bentuknya. Udah paham belum Den? Pondasi Den? Paham Pak. Jadi Saya izin pondasi bertanya, itu Pak. anu naon sih? Hilap deui. Beban kumaha sih Pak? Untuk menerima beban gitu. Kan misalkan Denny lagi di genteng nih. Denny lagi di genteng. Oh, lagi di genteng ya. Bebannya
turunnya kemana? ke pondasi gitu, ke bawah. Sebelum ke pondasi kemana dulu? Masa langsung ke bawah? Oh, ka nu genteng Pak. Genteng, ke Kanu genteng ieu kan kemana lagi? terus kanu genteng makan nu kusen, kusen naon? Nah, teh Kemana? tembok, Ah, usuk, usuk. terus kemana lagi? Kan terus diusuk ka ieu kan oreng, kan oreng. Ini nih kesini Kan udah saya kan tunjukin oreng nih. kan nu pasti gitu Nih. Pak. Nah, terus habis ini kemana Kena lagi? tembok tuh. Sacan kan usuk ke kena tembok, terus kalau tembok kan oreng gitu. Terus kemana Terus lagi? sama mana usuk oreng. Lanjut kemana lagi? Terus di oreng karena iya pakan pondasi banyak Nah, habis pondasi kemana lagi? ke bawah apa ke tanah tuh. Ah, tanah. Oke ya, udah paham ya pondasi sekarang ya. Oh ya, paham Pak. Ibaratnya Denny pakai sepatu, pondasinya yaitu pondasinya sepatu gitu. Nah, kalau Denny pakai Alasan pondasinya. Denny nyeke apa pakai sendal, pondasinya kan sendal tuh. Misalkan Denny lagi naik gunung nih, lebih enak pakai sendal apa nyeker apa pakai sepatu? Nyeker Denny mah. Ada kan pakai Gimana sepatu Den? Pak. Sepatu mah Nah, nyamak nyeker. kenapa lebih enak pakai sepatu? Soalnya biar terlindungi Pak kaki saya Pak biar saya terluka. Ah, paham kan jadinya? Itu. Jadi kalau tergantung bangunannya, kalau bangunannya kecil, pondasinya kecil nggak masalah. Ya kalau bangunannya gede, pondasinya bisa segede rumah ini. Misalkan gedung nih, pondasinya bisa segede rumah ini dan sebagainya gitu. Jadi paham ya, semua bangunan arah bebannya itu ke bawah, ke tanah. Guna dari struktur ini buat menyebarkan bebannya ke tanah secara merata gitu. Intinya sih gitu aja. Dari atas sampai bawah. Dari beratnya si Denny dari genteng sampai ke tanah gitu. Gimana ceritanya kalau kan pernah dengar tuh cerita tanah longsor ya, tanah longsor. Nah itu kan tanahnya kan karena tanahnya nggak kuat, jadi ya semua maunya rubuh dia dari struktur ini gitu. Gitu ya. Ini pondasi tadi udah. Tadi ini misalkan dari bangunan ini namanya apa nih Den? Yang di bawah ini, Yang mana Pak? ini yang biru. Yang biru. Ini balok yang bawah inilah pokoknya. Yang bawah ini. Tadi udah tuh kalau merhatiin. Ada yang bisa bantuin Denny nggak? Lupa. Lupa. Slope. Pakat ya. Kalau Nah, belum itu coran teh. No. Coran. Pondasi. Slope. Oh, main di sini ya. slope. Bahasa Inggrisnya Pak. Bahasa Bahasa Sunda mah benteng weh, benteng coran. KB wae benteng gitu ya. Namain dulu. Itu naon ge benteng. Ini bahasa Belanda nih, tulisan bacanya slope. Kalau di Sunda kan P ini Hartosna naon? belakangnya. P belakangnya nih. Pas slope teh hartosna naon? Artinya nih balok. Oh, balok. Balok. Kalau yang di bawah slope, yang di atas balok. Nah, kalau di Sunda biasanya yang atas namanya dipanggilnya slope atas. Kalau pernah ngobrol sama tukang tuh. Ini ya, paham ya. Ini slope, ini balok, tapi semuanya sama sebenarnya atas bawah nih. Gunanya buat nyebarin beban ke arah horizontal. Ini ya, misalkan saya punya ada orang mana ya, ada orang nggak ya? Dari model yang lain dulu.
nggak ada. Oh, ada ding, bentar. Ya, misalkan saya punya ada orang sini cewek, siapalah pokoknya ini, taruh sini. Arah bebannya kemana kira-kira? Ke bawah. Ya, semuanya pasti ke bawah. Tapi kalau lihat di sini, ini kemana? Ke balok, semut, Segala arah balok, kan kolom, Kolom, fondasi. Kemana? Ke sini. ke segala arah Pak. 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 Terus sini. Apa sebaliknya? Apa sebaliknya? Yang mana nih? Yang sebaliknya, Pak. Mana yang ini? Yakin? Yang bawah, Pak. Yakin? Kenapa yang bawah? Gaya tarik, Pak. Gaya tarik. Oke. Jadi yang mana atas bawah nih? Sepakatin dulu. Mana? Kapunten maksud atas bawah teh naon, Pak? Ini lebih masuk ke arah ranah sipil sih sebenarnya, cuma ya nggak apa lah. Misalkan saya punya sini nih siapa Rika lah, Rika di sini lagi di atas sini. Nah kan saya ada balok di sini nih. Balok ini bentuknya akan gimana nanti kalau ada Rika di sini? Apakah begini atau begini? Yang bawah pak, yang bawah pak. Yang begini, Bawah Pak, apa yang Rika? ke bawah, Pak. Yang ke bawah, Pak. Bawah ya. Bentar saya ada Iya, telepon. Pak. Bentar.
Oke, sorry tadi. Sampai mana tadi ya? Nah, misalkan kita punya beban di sini nih. Balok ini bakal melendut sesuai yang atas atau yang bawah? Yang bawah, Pak. Bahwa Yang bawah. Sepakat semuanya yang bawah? Sepakat, Pak. Yang bawah. Oke, yang bawah ya. Yang bawah ini berarti gaya yang ada di balok ini gaya apa nih kira-kira? Gaya tekan apa gaya tarik? tekan. Gaya yang dialami balok ini. Ini saya kasih clue aja sih sebenarnya. Kalau untuk di balok ini sebenarnya ada dua gaya, ada gaya tekan, ada gaya tarik. Nah, untuk gaya arah gayanya ke arah kanan semua. Tuh, bentar ada telepon lagi. Oke, lanjut. Ini balok ini kan tadi ada gaya tarik sama gaya tekannya. Kan penambang balok kan begini nih. Kita bagi dua. Yang di atas dia nerima gaya tekan. Yang di bawah dia nerima gaya tarik. Nah, di sini sama-sama bebannya diterusin ke arah kolom-kolom ini semuanya. Sini semuanya. Jadi semua beban yang dari atap ini, misalkan tadi ada misalkan dari cewek ini dia lagi di atas genteng. Nah, bebannya dia terusin ke arah balok menuju ke arah titik-titik kolom ini. Nah, semua titik kolom ini. Dari kolom arahnya kemana kira-kira? Bawah kah atau ke atas? Bebannya ke bawah atau ke atas? Bawah. Bawah. Yang lain bawah atau ke atas? Bawah. Bawah, Pak. Bawah ke fondasi. Oke, sepakat semuanya ya. Berarti ini semuanya ke bawah bebannya. Sampai bawah di slope ini sama yang atas. Dia sama kayak yang atas. Jadi disebarinnya ke sepanjang ini, selebar ini semuanya. Sampai ke arah fondasi lagi situ. Nah, kalau ini ditempel begini dia. Dari fondasi dia disebarin ke tanah di sini. Pokoknya semua beban dari bangunan ditumpuk ke arah tanah. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah ngerti, Den? Ngerti Pak. Ngertos Paham? lah sekedik. Oke ya. Ini buat itu aja sih sebenarnya. Kuda-kudanya nanti belakangan. Yang penting kalian tahu untuk
tergambar arah-arah gaya di sini. Mungkin untuk lebih jelasnya akan dibahas di mekanika teknik semester 2 mungkin, atau mungkin ya bisa ada bisa enggak. Tapi untuk rule of thumb-nya kayak gitu, kurang lebih begitu. Oke ya. Mau ada tugas enggak? Pak mau nanya kalau untuk semester 2 langsung ke software, Pak. Kenapa? Ya, jadi langsung jadi semester 2 langsung ke software, Pak. Enggak gambar manual, enggak gambar di kertas. Sebenarnya sih saya maunya bertahap ya. Kalau semester 2 kalian fokus ke gambar pensil, semester 3 fokus ke gambar tinta. Tapi nanti tergantung saya dapatnya apa lagi ya. Mungkin kalau bisa jadi bukan saya lagi ngajar nanti. Bisa jadi gitu loh. Jadi sekarang Tapi Pak, fokus setahu mau kan Kenapa? lihat di jadwal. Tapi setahu mau kan lihat yang di jadwal matkul semester 3 udah masuk gambar digital. 3 ya masuknya ya. Oke, berarti ya semester 1 2 kalian masuk ke gambar manual dulu. Kalau untuk arsitek menurut saya sih wajib untuk gambar manual ya, supaya kalian bisa tahu, bisa gambar denah tanpa pakai jidar gitu, langsung aja gambar. Kalau ditanyain sama klien, sama owner, tolong dong gambarin denah rumah ini, mau dijadiin saat itu juga, kan kalau pakai digital kan, ya kalau memang pas bawa laptop nggak apa-apa, kalau pas nggak bawa, kan nggak bisa pakai gambar tangan gitu. Oke, berarti semester 2 di press ke gambar sampai ke teknik tinta ya. Dia nggak jauh beda sih teknik tinta sama pensil. Betul. Oke, ada lagi yang tanyain? Pak, kalau di arsitek sendiri lebih beratnya di S2 atau di S1, Pak? Yang lebih kayak ngejurusnya gitu, Pak? S1. S2 itu bukan nggak terlalu berat ya, sebenarnya bebannya secara materi sih memang lebih berat ya, karena kalian harus nyari sendiri, mau penelitian apa kalian cari sendiri gitu. Kalau S1 kalian semuanya dijejelin di situ tuh, mau matematika, fisika, mau ngitung RAB, mau gambar-gambar, semuanya dijejelin di situ, beratnya di situ. Jadi kalian harus nyoba semuanya untuk tahu nanti stylenya gimana, gayanya. Misalkan si Denny mah nggak jago gambar manual, jagonya gambar pakai CAD gitu di situ. Jagonya gambar anime, Pak. Nah, boleh kalau gambar anime gitu. Mau gambar terserah kalian. Pak. Naon? Ada narosna rada jauh teuing, Pak. Jauh teuing teh sih. Arsitek teh aya S2 Pak, sareng S3 aya teh, Pak. Ya ada tuh, semua ilmu mah ada, Den. Arsitektur gitu. S1 arsitektur, S2 arsitektur, S3 arsitektur. Terus gelarnya apa, Pak? Kalau S3 S1 tergantung profesor enggak. Profesor itu gelar khusus ketika dosen udah mengabdi selama kurang lebih 20 tahun ya. 20 tahun itu dapatnya profesor nanti. Dia di atas S3. Kalau S3 ya tahu kan rektornya Pak Hilmi, ya itu S3 tuh, tapi bukan arsitektur, dia nggak tahu tuh. Kalau sini Pak siapa yang udah S3 ya? Kayaknya belum ada deh. Doain aja mungkin nanti saya sobat tahu bisa S3. Bisa jadi rektor. Amin, gitu. Pak. Amin, Pak. Wah, didukung, Pak. Ada S4, Pak. S5, S7. Biar kayak Samsung, Pak. S20. Udah jauh-jauh toing nanyanya nggak nyambung. Nggak apa-apa sih. Mohon karena jauh kan. Tapi kita di punten cek Pak. Kenapa? Nah, yang buat kenapa? Untuk tugas sekarang nggak ada tugas ya, Pak. Soalnya yang kemarin juga belum diperbaiki. Nah, yaitu Pak Mirza ngasih itu lagi nggak yang arsiran? Ngasih Pak masih ke gambar perspektif, Pak. Kan perspektif sama kan?
Disuruh gambar apa? Disuruh gambar Perspektif 1, titik 2, sama 3 tiga. titik. Oh ya udah sok. Ya udah Sampai sekalian aja 3, diterapin Pak. tuh. Berapa? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Sok. Bapak dulunya Pak langsung bisa Pak, apa gak bisa Pak belajar? Ya namanya manusia ya pernah jadi bayi kan, pernah nggak bisa apa-apa dulu. Masa tiba-tiba langsung bisa ya kan? Saya Semua itu pusing butuh Pak. semua itu butuh proses, semua itu butuh waktu lah, butuh makan waktu iya, makan tenaga iya, pasti ada banyak pengorbanan lah gitu untuk. Tapi kan nanti kan tergantung kaliannya juga tujuannya mau kayak gimana. Makanya awal-awal saya tanya mau jadi arsitek nggak? Kalau memang benar mau jadi arsitek, berat jalannya, panjang, berat, berliku-liku Bisa gitu. Pak arsitek apanya? Iya, Boleh dokter Pak. kalau buat dia, karena arsitek itu tanggung jawabnya berat, menyangkut nyawa juga kan, kayak dokter sebenarnya tuh. Kalau untuk istilahnya dokter bangunan dia. Kalau kalian salah ngedesain bisa bangunan 1000 lantai rubuh, ya itu kan berat tuh tanggungannya di akhirat jadinya. Makanya harus bisa Cuma semuanya. menyangkut nyawa. Kenapa? Iya, kalau rubuh menyangkut nyawa Pak. Yang disalahkan Iya, pasti nyawa. arsitek. Ya pasti semua pihak terkait yang di situ, mau arsitek, mau tukangnya, mau bosnya gitu. Semuanya salah di situ, berat. Makanya untuk pendidikan arsitek ini berat. Saya bilang aja berat karena kalian harus istilahnya belajar semuanya. Misalkan saya mau bikin sekolah, ya kalian harus bisa belajar gimana sekolah gini gimana. Saya mau bikin apalagi tuh laboratorium Rumah apa sakit, ya, Pak. rumah Hikmat, sakit ya. Kalian harus bisa tahu ini rumah sakit apa, isinya apa, buat apa gitu. Kalian mau bikin gudang peluru, gudang amunisi ya harus bisa. Makanya itu berat, pendidikannya panjang dan pembelajarannya seumur hidup itu. Makanya untuk buat tingkat 1 ini ya siapin mental aja. Itu tugas mau banyak nanya lah. Pak, Gimana? kalau Bapak sendiri kenapa minat ke arsitek Pak? Kan berat Pak. Iya, kenapa juga ya? Bapak Awalnya saya kuat, milih, kamu gak kuat. awalnya saya milih gara-gara jurusan teknik yang lain gimana ya? Males ngitung sebenarnya saya tuh. Cuma ya ujung-ujungnya tetap dapat hitungan, dapat matematika juga, dapat mekanika teknik juga. Cuma lebih mudah sebenarnya mekanika teknik karena dia terapan. Jadi yang dihitung gaya-gaya yang real di sini, yang ada real, bukan aljabar segala macam gitu. Kayak saya Pada Pak sama Pak. Kalau Bapak itu ke arsitek itu mimitina karena kemalasan ya Pak, malas ngitung gitu. Jadi ke Iya, saya arsitek malas ngitung, bener. Saya juga karena malas belajar. kemalasan. Saya malas belajar juga sebenarnya gitu. Sama seperti saya Pak. Pengen santai tapi ujung-ujungnya terjerumus jadinya. Ya udah. Sampai sekarang deh. Kan udah kecemplung ya tenggelam aja sekalian gitu kan daripada setengah-setengah. Belok, iya informatika jauh teh yang Apanya? ya, jauh kan informatika malah ngitung meureun. Henteu teh. Iya, Iya kan? informatika ngitung. Iya, benar. Belok ke informatika jauh teh belok. Pak izin bertanya Pak. Ya. Apakah Pak klien-klien itu Pak membutuhkan seorang arsitek itu dari sekolahnya, apa pendidikannya, apa nama pendidikannya yang terkenal, apa bakat kitanya Pak? Enggak. Yang pertama dari arsitek itu karyanya. Kalau kalian masih misalkan baru lulus tuh, kerja dimanapun lah, pokoknya bikin karya sebanyak-banyaknya, nyusun portofolio, sampai kalian dikenal orang. Karena kalau untuk arsitek itu sebenarnya nggak boleh jualan. Kalau di undang-undang arsitek ya, kalian nggak boleh masang misalkan di tiang listrik kayak sedot WC gitu, arsitek Denny nggak boleh gitu, melanggar kode etik. Jadi banyakin karya, apapun itu. Misalkan ya kalian mau magang di mana gitu. Tapi kalau dipasang di IG apa boleh kan? Kalau Nggak ngiklan boleh. di tiang mah nggak boleh. Kalau ngiklan Nggak di boleh. IG misalkan di sosmed boleh. Nggak boleh. Nggak boleh juga. Kode etiknya nggak boleh. Ngiklan. Nggak boleh ngiklan. Sama kayak dokter, kalian nggak boleh ngiklan. Tapi kalian bisa edukasi kontennya. Misalkan proyek ini ada ini. Edukasi aja.
bukan ngiklan namanya, itu kan jadi apa namanya, soft selling, penjualan secara halus. Jadi enggak ini harganya segini, berapa, beli, jangan. Oh, jadi kalau menjual secara misalnya halus. ngepost karya yang udah pernah kita bikin kan nggak boleh, Pak? Nggak apa-apa kalau ngepost karya nggak apa-apa, tapi kalau ada statement di situ harga per meter sekian gitu nggak boleh, per meter persegi nggak boleh. Kalau post karya boleh. Post Jadi karya, istilah portofolio, soft selling gitu Pak. soft selling. Makanya kalau untuk dari sekarang mungkin kalian bisa belajar yaitu entrepreneur soft selling sama banyak-banyakin ngomong lah gitu. Karena memang senjata utama saya kan ngomong di situ. Jadi Maaf kalau Pak, Pak, kan sekarang Pak gambar-gambar seperti ini Pak sudah banyak Pak ya di Instagram ataupun di Facebook. Jadi gimana Pak? Saya seorang arsitek itu harus menyaingi Pak para apalah gambar tersebut Pak. Kan pemula saya Pak. gini, sama kayak profesi lain, arsitek kan juga punya bidang masing-masing ya. Yang mungkin sering dilihat tuh pasti bagian rumah-rumah tinggal. Memang paling banyak proyek rumah tinggal, tapi kan kalian bisa berkarya di tempat lain gitu. Misalkan punya proyek kliennya bank gitulah. Kayak saya kan kliennya bank. Ya udah, kalian ngerjain bank di mana gitu. Nggak perlu risau sama apa namanya yang di IG banyak karena memang bukan bidang kalian. Kan semua ada rezekinya udah masing-masing gitu. Nggak mungkin bisa Pak, semuanya diambil. punten Pak bade naros misal tadi terkait cariusan Bapak sana. Arsitek aku kudu ngomong sana. Kumaha aya arsitek nu jago ngagambarna tapi teu biasa nyarios, sanes biasa nyarios tapi biasa komunikasi akan klienna gitu Pak. Kumaha Pak padahal manehna jago gitu. Menggunakan isyarat kan? Hasil. Enggak. Nah, misalkan kayak Denny gitu, jago gambar tapi kurang bisa ngomong. Tergantung kalau masih kerja di tempat orang ya nggak masalah. Jadi ada bagian masing-masing, ada yang nyari proyek, ada yang gambar gitu. Tapi kalau kalian punya sendiri misalkan, ya harus cari orang yang bisa jual, sales, bagi tugas gitu. Tapi yang paling utama kalian harus bisa itulah soft selling, menjualnya gimana gitu. Sama pinter ngeles pokoknya. Dah gitulah. Pak, kalau untuk harganya kita yang menentukan apa klien Pak? Untuk teorinya sih kita yang menentukan, tapi realitanya dari klien lah kayak gitu. Misalkan saya punya budget bikin rumah ini nih, kan rumah kecil nih, saya cuma punya budget 5 juta, mau nggak Denny ngerjain gambarnya? Nah, mau nggak Den kira-kira? 5 juta Pak. Mm. Bisa tapi beneran bahana dina bilik wios. Enggak, gambar doang, gambar unggul. Oh, gambarna. Bisa lah. Nah, bisa tapi kan, mau. Misalkan Denny buat gambar rumah kayak gini nih punya tarif 10 juta, tapi klien cuma punya 5 juta. Terima nggak gitu? Ente acan sekitar ditambahan deui atuh jadi 7 juta. Atau Ada 10 juta, 5 juta bukan pisan. Oh Pak, jadi Pak, maaf Pak. Sok. Jadi arsitek itu Pak sudah membuat sebuah gambar itu Pak, sudah Pak, jadi lepas tanggung jawab apa harus mengontrol tiap harinya Pak? Apa gimana Pak? Oh, enggak, itu tergantung kontraknya. Misalkan Helmi punya misalkan kan punya arsitek sendiri, biro arsitek Helmi gitulah. Nah, kontraknya berapa? Misalkan yang tadi tuh kliennya cuma punya 5 juta, gimana? Ya udah, Helmi ngasih opsi buat ngasih gambarnya aja, untuk pengawasan nggak usah. Ya udah, oke, setuju gitu. Jadi tergantung kontraknya itu. Ada yang klien maunya gambarnya doang, ada yang mau sampai pengawasan, ada pun sampai ngebangun, namanya design and build. Nah, jadi misalkan saya punya duit 100 juta buat bikin rumah ini, silakan mau digambarin sama dibangun sama Helmi. Ya udah, di situ Helmi jadi tukang gambarnya, terus jadi pengawas juga, terus jadi ngebangun juga, jadi kontraktor gitu, tergantung. Boleh ini gak, boleh tahu gak kisaran untuk dari gambar sampai bangun itu kisaran berapa gitu Pak?
Apakah boleh dibocorkan? Berapa apa? Tergantung, Den. Misalkan Punya rate masing-masing. ngebangun rumah di ruko lah Pak, ruko di pinggir kota gitu, yang seberapa ya? Tapi Ruko biasanya aja gitu. per meter persegi lah. Kalau misalkan rumah tinggal, saya ngecasnya biasanya sekitar 200 sampai 300 meter 300.000 per meter persegi. Dah, sisanya tinggal hitung sendiri. Misalkan saya punya tanah 100 meter, pengen dibangun 100 meter. Jadi berapa tuh, Den? Kalau rate saya 300.000 per meter persegi. Wah, Pak, Etang 30 juta kan? 30 juta kan? Ya 10 juta. 30 segitu. jutaan segitulah Pak. Ke Gitu. atas. Mau tanya Pak, Top. kalau misalnya itu kan ada gambar yang review 3D-nya doang, ada juga yang sama gambar kerja. Kalau misalnya gambar 3D sama gambar kerja, terus atau gambar 3D-nya aja itu beda lagi nggak Pak? Beda. Kalau 3D biasanya beda genre istilahnya. Kalau 3D doang biasanya 3D artis. Dia ngasih lihat 3D kayak gini misalkan, terus di render serealistis mungkin, itu 3D artis. Hitungannya biasanya per frame. Kalau arsitek ya bisa juga sebenarnya sih, cuma ya beda hitungan juga di situ. Pak, kalau misalkan kita udah kerja di konsultan gitu terus dapat proyekan di luar itu sah-sah aja nggak sih Pak? Ya sah-sah aja tuh, asal bisa ngatur waktunya mah. Oke. Ya saya juga kerja di konsultan juga, ngajar di ITG juga, terus ada proyekan pribadi juga ada. Tergantung kemampuan kalian dan ya seberapa kuat kalian gitu loh, nge-handle berapa proyek dalam satu waktu. Gimana ngaturnya gitu. Kalau emang nggak kuat jangan dipaksain. Karena memang rentan buat tipes arsitek tuh. Minggu lalu juga saya tipes kan tuh. Maaf Pak, kan Apa? misalnya S1 Pak melanjutkan lagi Pak ke S2, apakah pelajarannya itu berbeda Pak? Apakah melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya Pak? Apa Beda. sama Pak ngulang lagi dari awal Pak? Beda. Tergantung S2-nya kalian apa. Kalau misalkan di Indonesia, contoh ya di ITB lah, di kampus saya ada 2 jurusan dia. Ada jurusan riset, ada jurusan desain. Nah kalau jurusan desain, nah kalian kayak Pak Mirza itu lanjut bikin proyek tergantung apa. Tapi kalau untuk jurusan riset, kalian meneliti suatu hal, misalkan gitu loh. Misalkan saya mau meneliti rumah yang bisa melayang gitu loh. Ya udah, kalian selesain tuh dari awal sampai akhir, gimana cara rumah melayang, gimana teknologinya dan sebagainya. Itu untuk riset ya. Kalau untuk desain ya ngerjain proyek kayak biasa. Biasanya sih waktu itu saya ikut di mana ya, Sayembara Internasional Pak ya, kalau buat proyek studionya tuh. Untuk materi ya beda jelas. Beda bobot ya. Kalau buat pengandaiannya gini. Di S1 kalian dijejelin semuanya. Kalian harus belajar semuanya, belajar banyak semua hal. Untuk di S2 lebih mengerucut lagi. Misalkan ke arah ini aja nih. Misalkan saya fokus ke arah rumah tinggal gini. S2-nya di situ. S3 lebih kerucut lagi. Saya fokus ke arah atapnya ini, gimana atap transparan tapi nggak panas gitu. Kayak gitu istilahnya. Semakin tinggi pendidikan, semakin mengerucut ilmunya. Ujung-ujungnya kalian harus bikin teori sendiri. Goalnya sih itu. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ini Pak Badenaroh Pak. Nah, Kan misalkan teh jadi arsitek ya, terus misalkan cek bapak teh rumahna bisa melayang pakai teknologi kieu. Di lapangan di material teh aya Pak. Bahan teh anu dirancang teh. Kumaha tong dijadikeun wae atau kumaha gitu. Ya enggak deh, kalau misalkan tadi rumah melayang itu ya kan pasti udah ada risetnya apa, penelitiannya kan panjang itu loh. Untuk bahannya kan ya pasti nggak akan ada karena rumah yang melayang kan belum pernah ada gitu.
Jadi dia harus membuat bikin sendiri gimana cara rumah itu melayang itu misalkan. Gimana pondasi yang bisa melayang. Nggak akan mungkin ada Rumah materialnya. gantung paling deh. Nah, itu bisa tuh. Kayak hotel di Gunung Parang gitu dan ngegantung di tebing. Bisa gitu juga bisa. Rumah gantung Gitu. bisa. Gantung. Asal jangan digantungin Aden ya. Nyapa siap. Oke. Tugasnya ngapain ya? Saya izin bertanya. Ya, sok. Pak, kalau fisika di arsitektur ada gak? Pan ada fisika bangunan. Terhitung-hitung. Ada hitungannya gak Pak kalau fisika? Ada. Fisika bangunan itu mencakup 3 ya. Fisika termal, fisika apalagi itu lupa saya. Ada suhu, ada cahaya, ada banyak subnya istilahnya lah ya. Kalau yang ngitungnya tuh biasanya OTTV yang kalian hitung tuh. Nanti belajar lah. Pasti akan ada hitungannya pasti, namanya juga fisika. Tapi kalau untuk zaman sekarang, dulu sih saya pakainya software buat ngitung tingkat pencahayaan di dalam ruangan gitulah. Contohnya itu pencahayaan alami dalam ruangan. Biasanya sih software. Kalau memang seharusnya sih ITG ada ya, tapi kalau karena ini jurusan baru, ya saya nggak berharap banyak sih sebenarnya. Tuh. Ada ngitung. Yang paling ngitung banget tuh mekanika teknik. Kalau memang dapat sih. Tadi ngitung gaya-gayanya ke arah mana, besarannya seberapa, dan sebagainya gitu. Gampang kok itu, gampang. Bisa lah. Gampang, Pak. Gampang. Makanya kamu tengah terus menyehes ya, weh. Buat saya sih gampang. Gimana? Kalau desain denah masjid mah kan Pak gak ada kamar, gak ada itu Pak, lowong semua Pak. Apakah ada tempat potongan seperti itu Pak? Apa tidak ada Pak? Masjid denah ada. Ya kalau untuk intinya sih ya kalau mau buat desain sesuatu tergantung fungsinya. Kan kalau masjid kan nggak mungkin nggak ada ruangan ya kan, pasti ada mimbar, ada tempat wudhu, ada toilet, ada kamar marbot itu dan sebagainya. Nggak kayak ya pasti ada tergantung fungsinya, tergantung kebutuhan ruangnya apa gitu loh. Itu nanti kan pasti dapat. Seperti ini Pak, gor walaupun lowong ya ayat tempat wuduna, tempat ya, sholat apa gitu Pak. Pasti ada ya, tuh. Gor kiraan teh lowong gitu. Teh aya ruangan-ruangan bangunan kompleks tuh kalau gor tuh. Itu susah desainnya, lumayan susah karena banyak fungsi yang ada di situ, banyak banget. Kan kalau untuk yang benar-benar kosong ya pendopo kalau mau kalian itu. Jadi saung. Tuh. Tugasnya gambar denah ya. Bisa nggak? Manual Pak atau digital? Manual. Yang contoh yang tadi Pak. Ntar saya kasih contoh yang lain ya. Tapi atau untuk tipe aja Pak. Apanya? Kayak misalnya denah tipe 36, tipe 72 gitu Pak. Gambarnya mungkin kayak gini. Kemarin sih kalau udah kalian merhatiin yang pas di sama anak sipil yang itu yang dibikin sama si Ahmad itu gambar itu gambar keluaran untuk sarang potongan gambarnya keluarannya minimal kayak gini ya jadinya. Yang dinilainya Pak segi apanya Pak? Kerapihannya apa? Nomor 1 kerapihan, nomor 2 tebal tipis garis, ketiga skalanya udah pasti lah. Tadi skala belum ya? Ya, saya contohin dulu. Skalanya belum ya. Skala mah gampang aja tuh. Gimana cara mengecilin gambar sampai seukuran kertas. Ukuran kertas A3 berapa coba Den?
Tiga teh saya kumanya. Tiga teh lebih pada pia opat pasanya mah teh. Opat berapa? Sok. Kalau opat mah 2 hiji ka 28. Nah, tuh hafal tuh. Sakituan 2 hiji koma sabaraha 8. Kalau opat kalau AT lebih besar lagi kan. Sebenarnya kertas A itu dari mulai A0 sampai A berapa ya, A6 apa A7 itu kan semua coba dibagi-bagi doang. Misalkan nih, ini A3 nih. Ini A3 ya ukurannya, 42 kali 29,7 nih. Ini A3. A4 ya tinggal kalian bagi dua aja nih kertas. Jadi jadi A4 udah. 2 hiji ka 28 ya. Iya. 28,7. Ini 29,7 kali 21. Udah. Kita mah 2 hiji per oke. Misalkan ini A3 nih. A0 kali 2 dia. A2, ini A2 nih. A2 segini. Kalau mau bikin A1 kali 2. Kalau bikin A0 kali 2 lagi nih. Udah gitu. Udah ini aslinya ukurannya A0 segini. Ukuran berapa ya? Dimension 84 kali nah, ini nih A0. Yang paling sering dipakai itu A3 ya ini nih 42 kali 30 lah, 42 kali 30. Nah, kalau untuk skala gimana cara ngecilin bangunan yang ini bisa muat ke dalam kertas ini nih. Nah, ini kan panjangnya 10 meter nih. 1000 cm nih, 10 meter. Kira-kira saya kecilin berapa kali bisa sampai ke 42 ini nih. 1/10-nya, kalau 1/2-nya masih muat nggak? Ini 10 meter, saya kecilin. Ini berarti 6 kali 10 meter. Ini. Saya kecilin setengahnya. Muat kan dalam kertas nih tuh. Muat ya. Saya kecilin 1/10-nya berarti ini masih nggak muat juga nih. Udah kita kecilin lagi 1/20-nya. Ini masih nggak muat nih. Udah 1/50 deh. 50. Oh ternyata muat di sini. Ya udah, berarti skalanya berapa? 1/50, selesai. Kalau 1/50, ini berapa ukurannya ya? (12 kali 20 cm). Gitu aja pokoknya. Salah cara baca skala. 1 berbanding sekian. 1 cm di kertas ini, 1 cm di kertas ini sama dengan, misalkan ini 1/20 ya. 1 cm di kertas ini, 1/50 tadi ya, 1/50. 1 cm di kertas ini sama dengan 50 cm di dunia nyata. Nah gitu. Berarti kalau saya punya gambar 12 kali 20 cm dikali 50 cm. 20 kali 50 berapa? 20 kali 50 berapa? Ayo, ini sederhana doang nih. 50 Pak. 20 kali 50. 2 kali 5 berapa? 600 Pak. Kali 50. Kali 50. 200. 50. Udah nggak bisa. 20 kali 50. 100, Pak. 20 kali 50 berapa? Bu, 1000. Masa aja gitu aja nggak bisa nih. Lupa lagi, Pak. Perkalian tuh, anak SD itu. Anak SD. 12 kali 50 berapa? Berapa, Pak? 600 Pak. 12 kali 50. 600. 606. Nah, ya udah. Nah, tadi ini kan ukuran ada di 600 kali 1000 nih.
Cuma saya skalain 1:50 di ini. Biar muat ke kertas A3 tuh. Ini mah aslinya segini, udah 20 kali 12 cm. Udah paham ya? 1:50. Misalkan saya punya kotak ukurannya 1x1 meter. Skala berapa bisa muat ke dalam kertas ini kira-kira? Apa? 1:10 muat nggak? 1:3. 30. 100/30 berapa? Bulat nggak angkanya tuh? Enggak, Pak, gak bulat, Pak. Ya, bikin skala juga jangan nyusahin diri sendiri, cari yang bulat-bulat aja angkanya. Jadi yang dekat 30 berapa? 25, misalkan 100/25 berapa? 4. 4. 100/25 4 cm. Udah muat ya, tapi kecil banget nih, kekecilan kan gambar ya. Saya bikin 1:10 muat nggak? Muat Pak. Nah, agak lebih mending kan gede tuh. Itu aja. Paham ya skala ya? Ini berlaku buat kertas yang macam-macam juga. Kalau kertas A4 silakan disesuaikan skalanya. Misalnya sama tuh. Nah, kalau untuk tugasnya sendiri pakai kertas A3. A3 ya. A3. Kan udah belajar gambar. Kenapa, Ke Den? gambar denahnya doang, Pak, tugasnya atau sama yang potongan-potongan nuker itu? Dena dulu aja, Dena. Pelan-pelan. Udah dulu. Dena dulu Ya, aja. Pak. Sampai kalau Dena udah benar, potongan ya insya Allah benar lah. Nah, saya kasih contoh Jadi Pak, Denanya. skala itu Apa Hel? Nih. Jadi skala itu Pak harus menyesuaikan dengan buku gambar jadi supaya masuk Pak, gitu Pak. Iya gitu. Gitu aja. Misalnya Simple. saya membuat sebuah lingkaran harus bisa masuk ke dalam si buku gambar tersebut Pak. Iya, Bukan sih? iya. Misalkan mau gambar roda lah, roda kan lebarnya kurang lebih 50 cm. Nah, buku sementara kan ukuran kertas panjang segini nih. Iya Pak. Muat nggak kira-kira tuh? 50 cm rodanya. Nggak muat kan? Ya udah Ya, saya Pak. skalain, dikecilin berapa? Terus Pak dihitung Pak hasil skalanya gitu Pak. Iya. Misalkan roda 50 cm nih diameternya. 50 cm dan di sini. Nih, ban motornya Xiaomi nih, nggak muat kan tuh. Kira-kira di diameternya berapa biar muat tuh? Saya kecilin setengahnya muat nggak? Muat nih. Diameternya 50 dibagi 2 berapa? 25. 25. Ya udah skalanya 1:25. Selesai. Oh Pak, jadi dibagi lagi Pak? Enggak. Tergantung Helmi ngecilinnya seberapa. Dari kotak aja ya. Saya punya 1x1 meter kali 1 meter. Salah. 1x1 meter. Dibagi berapa biar muat ke dalam kertas? Berapa ini Bagi kira-kira? 4. Bagi 4, Pak. Bagi 4. 100 bagi 4 berapa? 25. Ya. Berarti skala 1:4 muat. Itu aja. Udah paham belum nih? Insya Allah Pak, paham.
Insya Allah. Insya Allah kan janji tertinggi tuh. Nggak boleh dimain-mainin lah. Oke ya. 1:4 muat. Berarti nanti kalian gambar denah, terserah mau skala berapa, terserah sok. Yang dinilai Pak, dia nanya desainnya bikin sendiri atau boleh niron ke batur. Rentang ke batur kan niron ke Google, Pak. enggak, ntar saya kasih denahnya. Si Ahmad. Apanya, Pak? Contohnya. Contohnya saya kasih nanti. Oh enggak nih, saya ada nih. Langsung aja kita buka. Yang ini. Ini ya. Kalian gambar ini. Mobilnya mau digambar terserah, mau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting untuk keterangan-keterangan ini ada ya. Di sini dia pakai meter. Kalian convert ke sentimeter. Ini titiknya hilangin aja nih, berarti. Titiknya hilangin aja. Jadi 600, 300, 150, 150, udah. Skala tuh banding 50. Ini nggak tahu nih. Kalian sesuaikan aja skalanya, dimuat-muatin ke kertas A3. Oke ya. Jadi tinggal nurutin gambar itu Pak ya, nggak harus ada dirobah Pak? Nggak usah. Oh iya. Nggak Ya. usah. Cuma dipindahin ke apa Pak? A3. 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 Pak pakai Bukan Pak yang penggaris, Pak. sentimeter pindah ke apa Pak? Tetap nggak boleh pakai penggaris, Pak. Pakai aja, pakai ini pakai. Ini pakai. Ya Pak, siap. Kalian belajar pakai penggaris ya. Kan siapa tahu ada yang nggak bisa pakai penggaris tuh. Nah ini kan tembok nih, saya kasih bocoran aja. Tembok biasa tebalnya berapa? Berapa senti? 15. 15 senti. Sama plester Pak. Ya 15 sama plester ya. Berarti kan udah kalau diskalain 1:10, berapa tebal tembok jadinya? 1,5 Pak. 1,5 senti. Ya udah, terserah kalian mau diskalain berapa, yang penting muat ke kertas A3 gitu ya. Iya Pak. Oke. Pak, ngaras Pak. Nanti saya kasih lihat contohnya juga, gambar pensilnya, tebal tipis garisnya juga harus disesuaikan. Dimensi-dimensi juga harus jelas gitu. Oke ya. Ini dari si Ahmad nih. Oh Pak, maaf Pak. Jadi kan tebal tembok itu Pak 15 ya Pak. Ya. Terus kita kecilin Pak ke gambar A3 jadi dikecilin gitu Pak. Gitu ya, bukan Pak? Ya. Iya tuh. Masa mau gambar 15 cm di A3, temboknya doang jadi gambarnya. Salah Pak, salah Pak. Satu biji. Iya sok nggak apa-apa, sok. Kan udah jelas ya ukurannya nih 6 meter. Di sini kan meter ukurannya nih. Ntar dibikin senti, ini titiknya hilangin aja nih titiknya nih. 150, 1600 gitu jadinya. Oke. Oke, udah paham ya. Untuk garis bantu kan udah belajar itu kan huruf teknik kan. Garis bantu juga nggak apa-apa. Tipis-tipis saja gitu. Jangan tebel-tebel biar nggak kotor kertasnya. Jadi kayak ngegaris tuh kayak melayang aja. Pensilnya nggak usah ditekan. Pakai pensil 2B aja cukup kok. Ntar kalian bikin tebel tipisnya pakai apa namanya di penekanan kertas, penekanan pensil gitu aja. Nanti Pak materinya Pak bakal di-share di kelas dong Pak. Iyalah pasti. Ntar soal ini materinya juga ada, contohnya gambar juga ada. Silakan ditiru aja sambil belajar gitu. Dibaca-baca. Oke ya. Udah ada pertanyaan lagi? Cukup ya, dasar tuh.
Iya Pak. Oke, Cukup. udah jelas, kurang lebih begitu. Nanti kalau ada yang pusing ya ngobrol-ngobrol aja lah kalian semuanya. Oke, untuk materi sekarang kurang lebih cukup sampai di sini aja ya. Makasih udah pada Iya. datang jam segini. Iya Kalau Pak. kita ketemu lagi minggu depan, mungkin ada UTS juga, siap-siap aja kali ya. Mungkin kalau Iya, Pak. kalau juga nggak tahu, belum dapat edaran nih. Siap-siap aja pokoknya. Oke, saya akhiri untuk sekarang pertemuan hari ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar ini Pak?